Sebenarnya gue pikir stand up itu hal yang nggak terlalu susah lah, istilahnya kayak lo masukin pensil ke dalam botol. Tapi ketika lo stand up pertama kali dari depan orang-orang yang lucu, itu jadi berubah analoginya. Kayak lo masukin pensil ke dalam botol minuman preman, itu jadi mengerikan kan? Ya gue lihat di sini rame ya, terus banyak yang pasang-pasangan, yang peluk-pelukan. Iya dong. Ya, sesama cowok. Ya gue sih suka, maksudnya ketika lo berpasang-pasangan zaman sekarang ini, dan gue pikir orang yang bilang gue nggak perlu pasangan, gue lebih suka free, gue lebih suka kebebasan, itu menurut gue orang yang munafik ya kalau zaman sekarang ini. Karena gini ya, terutama untuk cewek-cewek, lo cewek-cewek ketika lo mens atau lo lupa cukur bulu ketek lo kan pasti bad mood kan, dan lo nggak mungkin ketika lo nggak punya pasangan, lo nggak mungkin nggak lo ngeliat ke kaca gini cantik, seksi, jangan bad mood dong. Nggak mungkin kan lo merayu diri lo sendiri kan. Jadi lo tetap butuh pasangan. Hah? Nyewa. Ya boleh nyewa. Ya itu yang membuat gua selalu berpikir untuk gimana caranya gua harus selalu dapat pasangan. Dan gua mau cerita nih tentang gimana gua ngejar-ngejar seorang perempuan dari SD sampai SMA. Dari SD sampai SMA itu gue belum pernah nembak tuh cewek sama sekali. Oke, gue akuin gue dari SD sampai SMA gue cupu. Tapi sekarang gue udah gak ngakuin itu. Tapi orang lain mungkin masih ya. Ya udah, akhirnya gue deketin kan. Gue udah bertekad, pokoknya SMA ini gue harus dapet tuh cewek. Dan sayangnya tuh cewek udah punya cowok yang menurut gue cowoknya nggak banget. Sekarang gini, zaman sekarang cowok pakai sendal Carville yang ada kompasnya. Lu pikir lu tinggal di gunung? Ya udah, akhirnya gue duduk di kantin. Ini adegan di kantin ini ada adegan gebrak meja. Siapa yang mau jadi relawan jadi meja? Masang boleh? Dan saya gebrak. Ya. Jadi ketika gue duduk di kantin, tuh cowok gandeng ceweknya kan, manas-manasin gue gebrak meja. Ini anggap aja di meja ya. Gue gebrak, gue bilang gini, boy, lu emang cowoknya, tapi lu bukan berarti jodohnya. Dan setelah itu, alhamdulillah, gue dipukulin sama cowoknya. Tapi menurut gue itu hal yang wajar ya. Ketika cowok bersih tegang sama cowok lain, pukul-pukulan. Coba lu bayangin ketika kalau misalkan gue duduk di kantin, tiba-tiba cewek yang gue taksir itu nyamperin gue, bawa es jeruk, terus nyiram gue, terus digampar gue, terus dia bilang gini, lu kan lebih cantik daripada gue. Itu kan lebih mengerikan kan? Ya, akhirnya setelah kejadian itu, gue dan teman-teman SMA gue yang sama-sama cupu, sepakat gue bikin geng. Gimana caranya supaya gue nggak kelihatan cupu lagi? Gue bikin gangster dong ya kan? Akhirnya setelah gue berdiskusi lama-lama, gue milih nama yang lu pasti takut deh kalau dengan nama ini, Serigala Pink. Kenapa Serigala Pink? Karena gue berfilosofi gini, ketika seorang cewek ngeliat serigala dengan bulu-bulu pink, kan pasti cewek itu, apa nih makhluk apa, unyu banget, cubit-cubit pipi, atau alus-alus anunya. Tapi serigala tetap serigala, dan serigala itu adalah makhluk yang buas, itu filosofinya. Dan berbulan-bulan gue sama gangster gue nggak apa-ngapain, dan gue nggak pernah berantem. Sampai akhirnya gue gebrak meja, gue bilang, kita harus bikin gebrakan, kita harus berantem seperti gangster pada umumnya. Serius lu? Mana kita berani? Ya udah, akhirnya setelah gue rapat, akhirnya gue merumuskan bahwa kita harus mengkategorikan 3 orang yang tidak boleh kita lawan. Yang pertama adalah cowok bertato. Kenapa cowok bertato? Karena ketika cowok bertato itu, lu pikirkan cowok bertato itu kan cowok yang tega menyakiti dirinya sendiri, apalagi menyakiti orang lain. Dan yang kedua adalah cowok berbadan kekar. Di sini ada yang berbadan kekar. Kekar di kemudian hari mungkin. Kenapa cowok berbadan kekar? Karena menurut kita cowok berbadan kekar itu lebih serem daripada cowok bertato. Dan yang ketiga adalah cowok yang punya teman bertato dan berbadan kekar. Dan akhirnya gue sama temen-temen gue, anjing kita ngelawan siapa dong? Semuanya nggak boleh dilawan. Akhirnya gue, udahlah kita harus beraniin, kita harus cari musuh di jalan. Jalan lah gue. Keren ya? Jalan lah gue.
Kalau gue pikir kalau di Jakarta, di Jakarta orang-orangnya udah pada mengerikan. Ya udah gimana kalau kita keluar kota? Akhirnya gue naiklah kereta ekonomi. Lu tahu kan? Kereta ekonomi yang absurd. Yang lu berangkat hari ini mungkin lu bisa nyampainya kemarin. Ya udah gue berangkat, gue ke daerah Depok, turun dari kereta, gue jalan bertiga, gue, Mawar dan pamannya. Berarti Mawar, berarti, ya gitu lah. Enggak. Gue, Maudi dan Wawan namanya. Sebut saja namanya Wawan, nama sebenarnya. Gue jalan bertiga, dan si Wawan yang chaos, dia teriak sama cowok di depan itu, kumpulan. Alhamdulillah itu cowok-cowok bertato dan kekar semua ya. Lagi nongkrong. Wawan teriak, sorry nih gue ngomong kotor. Anjing katanya. Kalau berani lawan temen gue, nunjuk gue. Dan si Wawan itu kabur. Dan gue langsung dilatin preman yang di ujung. Preman itu langsung ngeliatin gue berdiri dari tempatnya di kendor. Lo tau kendor? Tahu? Kentaki dorong. Langsung nyamperin gue. Dan enggak, sorry ya, sebenarnya gue bukannya melecehkan ini ya orang ini. Begitu gue sebelum sorry nih, gue memang kejadian seperti ini. Begitu preman nyamperin gue, apa yang gue lakuin? Maaf ya, gue langsung pura-pura idiot. Dan alhamdulillah gue selamat. Gue langsung selamat dan teman gue si Maudi yang satu lagi dia begini. Gue nggak tahu lah apa yang ada di pikiran si Maudi ya. Gue langsung cabut, gue lari. Pokoknya yang ada di pikiran gue adalah menyelamatkan diri gue saat itu. Sampai gue ke sebuah tempat, gue BBM Maudi. Mau? Lu di mana? Lu selamat gak? Dan setengah jam kemudian si Maudi teman gue itu datang dan gila men, gak bonyok sama sekali. Dan gue jadi penasaran kan, gue tanya kronologisnya. Gimana lu bisa gak bonyok? Jadi ketika dia masih gini, preman itu nyamperin dia kan. Preman itu langsung teriak gini, anjing, lu ngapain lu nantangin gue? Emang siapa lu? Apa yang dijawab Modi? Saya pohon bang. Dan jadi setelah itu gue jadi berpikir bahwa humor itu sesuatu yang bisa mempererat ya, bisa mempererat, bisa menjadi alat perdamaian. Cie. Ya udah sekian dari gue, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada. Karena kesempurnaan adalah milik Tuhan dan ketidaksempurnaan adalah milik orang-orang yang tidak punya selera humor. Salam dari gua. Jauhi free sex, karena seks tidak free ya.